Pemirsa melihat banyaknya pelajar yang kesulitan membeli paket internet untuk belajar daring, membuat Nandriani Oktarina tergerak menyediakan akses internet gratis bernama Motor Pintar. Motor yang memberi akses internet gratis ini setiap harinya berkeliling ke penjuru kota Palembang, Sumatera Selatan. Kesulitan jaringan internet saat belajar daring di daerah dan biaya pembelian paket internet yang membebani orang tua membuat Nandriani Oktarina dan sekumpulan anak muda di kota Palembang, Sumatera Selatan tergerak menyediakan akses internet gratis melalui motor pintar guna membantu para pelajar saat belajar daring. Motor yang didesain dengan kelengkapan fasilitas sinyal Wi-Fi ini setiap harinya berkeliling dari kampung ke kampung untuk menyediakan akses internet sesuai dengan jam operasional sekolah, yaitu mulai dari pukul 8 pagi hingga 12 siang dan pukul 2 siang sampai pukul 4 sore. Untuk mendukung kegiatan belajar daring bagi para siswa di pelosok, setidaknya terdapat 5 unit motor pintar yang siap menyambangi 17 kecamatan di kota Palembang, Sumatera Selatan. Ini sangat unik sekali dan sangat perlu diapresiasi ya Dika, Sangat. karena anak-anak mungkin kesulitan untuk mengakses internet, Betul. untuk biaya kuotanya juga yang harus setiap Ya. bulan harus dibeli. Nah, kira-kira untuk mengetahui seperti apa konsep dari motor pintar ini, kita telah terhubung dengan Mbak Nandriani Oktarina selaku penggagas motor pintar. Selamat pagi Mbak, apa kabar? Pagi, baik, alhamdulillah. Pagi, alhamdulillah. Mbak Nandriani, mungkin boleh diceritain Mbak, ini motor pintarnya seperti apa motornya sehingga bisa memberikan wifi jaringan internet gratis bagi anak-anak, dan di titik-titik mana saja ini biasanya beroperasi dan siapa saja? Apakah semua murid berbondong-bondong bisa menggunakan fasilitas internet ini Mbak? Ya, awalnya itu gagasan peluncuran motor pintar ini berawal dari saya melihat mirisnya kondisi sebagian masyarakat kita, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, yang mana para pelajar dan mahasiswa diharuskan mengikuti pelajaran yang namanya daring atau dalam jaringan. Sehingga masyarakat yang tengah terhimpit ekonomi menjadi semakin menderita. Nah, dengan bertambahnya kebutuhan untuk penyediaan kuota internet, menurut saya anak-anak ini butuh dibantu karena memang tidak bisa di-cover sepenuhnya. Nah, jadi saya juga ingin membantu masyarakat, khususnya kami di Kota Palembang, dan ada 5 motor yang saya turunkan bersama tim untuk di setiap kecamatan. Jadi satu hari itu ada 2 titik dari jam 8 sampai jam 11, jam berikutnya di siang jam 2 sampai jam 4, karena mereka Zoom itu tidak setiap hari. Jadi kami bisa membagi-bagi waktu, dan kalau misalkan di Kota Palembang ada 17 kecamatan, dan setiap harinya kami rolling dan sudah ada tim masing-masing yang langsung turun ke lapangan dan melihat gitu. Baik, ini ada sekitar 5 motor yang Ya. memang berkeliling, Mm-mm. rolling gitu ya, secara rolling dari 17 kecamatan yang memang harus secara adil untuk didatangi. Dalam satu motor, satu layanan motor, berapa banyak sih pelajar yang bisa mengakses dan juga menikmati fasilitas tersebut, Mbak Andri? Kalau misalkan satu motor itu bisa 10 orang, karena provider kita hanya bisa memakai 10 wifi, baik itu handphone ataupun komputer. Nah, kalau misalkan memang ada permintaan dari tempat itu lebih dari 10, biasanya dari tim kami membawa wifi 2, jadi bisa 20. Terus kalau misalkan motor lainnya, kan kami punya 5, itu ada 50 wifi yang bisa dicakup oleh per orang masing-masing gitu. Baik, Luar jadi biasa ya. betul, ada dibatasi juga 10 pengguna ya. Untuk Ya, jamnya sendiri Mbak, apakah ada pembatasan gitu? Misalkan satu anak atau satu murid minimal 1 jam, lalu bergantian dengan murid yang lain. Karena kan mengingat pembagian kuota ini ya terbatas ya, jadi semua murid yang mendaftar di motor pintar ini agar semuanya bisa menggunakan gitu fasilitas internet ini. Bagaimana Mbak? Jadi misalnya gini, kita ambil di satu kecamatan, contohnya di Palembang itu ada yang namanya IB1. Nah, IB1 kita ambil di Gandus. Di Gandus itu titik mana yang akan kita datangi? Misalkan di Komplek A. Di Komplek A itu anak-anaknya sudah dikumpulkan, tapi tetap mengikuti aturan COVID-19, memakai masker, jaga jarak. Nah, mereka 10 orang sudah ada di sana dan masing-masing belajar dengan kebutuhannya. Ada yang Zoom, ada Google Meet dan menggunakan daring lainnya, tapi
waktunya dari jam 8 atau jam 9 sampai jam 11, paling maksimal di setengah 12. Nah, begitu juga yang siang kita pindah lagi kecamatan dari jam 2 sampai jam 4. Tapi kalau memang ada kebutuhan khusus di tempat itu masih diperlukan, ya kami siangnya balik ke situ lagi. Jadi tidak ada beda-beda. Kalau misalkan si A bisanya dari jam sekian sampai jam sekian, enggak. Jadi kita sudah mengkotak-kotakkan di tempat ini 10 orang bisa langsung dari jam 8 sampai jam 11 atau jam 9 sampai jam 11, tergantung kebutuhan masing-masing, tapi bersamaan gitu. Oke, nah ini untuk menggerakkan satu kegiatan yang sangat positif ini tidak mungkin Betul. dilakukan sendiri oleh Mbak Nandriani pastinya ya. Ada berapa banyak relawan yang ikut terlibat dan kenapa mereka mau turun ke jalan untuk membantu para pelajar mendapatkan akses internet untuk belajar mereka? Kalau misalkan dikatakan relawan, saya menjadi inisiator ini sendirian. Tapi saya dibantu dengan tim-tim saya, ada tim lapangan, ada 2 orang, ada Mas Yogi dan Mbak Gita, terus juga tim lapangan yang turun di jalan untuk menggunakan WiFi motor pintar, ada 5 orang. Nah, dari 5 orang itu semua di-create oleh tim-tim lapangan yang 2 orang tadi. Saya hanya memonitor, begitu juga kalau misalkan ada kebutuhan-kebutuhan khusus, semuanya dikoordinir oleh tim lapangan yang memang sudah di-create menjadi manajer tadi. Jadi tidak ada relawan. Jadi memang benar-benar ini inisiator saya dan memang teman-teman turun itu karena udah ada rundown masing-masing gitu. Baik. Kemudian untuk kuota internet ini kan pasti setiap hari harus diisi, harus dibeli gitu untuk bisa digunakan anak-anak belajar daring. Nah, kemudian ini dari mana biaya akomodasi, kemudian biaya untuk ongkos bensin motornya, apakah menggandeng relawan juga atau pure murni dari teman-teman semua ini relawannya, Mbak? Pure murni saya sendiri. Jadi Oke. memang per bulan itu teman-teman ada gajinya masing-masing karena sekarang kita lagi susah pandemi COVID-19, membantu mereka juga. Motor itu adalah motor dari masing-masing teman-teman, Hmm. bukan motor yang saya beli. Saya menyiapkan boxnya, terus juga wifi-nya. Kita sudah join dengan salah satu provider dan juga memang itu saya bayar. Terus dia connect selama 3 bulan. Jadi ada kapasitas internet yang disiapkan. Kalau ada trouble dan permasalahan mereka langsung membantu. Terus juga semuanya saya gaji per bulan. Dan kalau ada permasalahan kayak apapun itu semuanya individu saya sendiri yang menyelesaikan. Wah, luar Luar biasa biasa ya, sekali dari ya. satu kepala, satu hati yang ingin Iya. berbagi jadi bisa bermanfaat untuk banyak orang. Mbak, selama menjalani kegiatan ini, ada tidak sih cerita-cerita yang menarik atau memang sangat menyentuh dari anak-anak yang dibantu dari layanan internet yang teman-teman berikan? Kalau misalkan dibilang sangat menyentuh itu banyak banget karena memang kita melihat banyak yang sangat terbantu dengan kegiatan tersebut. Jadi kalau misalkan kita turun, kemarin saya pas launching sempat turun di namanya Rusun 24. Nah, di Rusun itu mereka kayak terkejut sekali, maksudnya, oh alhamdulillah anak saya tuh setiap hari minta kuota, nangis-nangis, marah-marah, padahal mereka mau buat PR gitu loh. Jadi PR itu udah dikasih dari sekolah untuk nanti-nanti mengerjakannya. Jadi tidak harus ada time waktu Selasa dikumpul, Rabu dikumpul, mereka sudah dikasih kelonggaran. Nah, dari kami datang ke tempat, jadi mereka sudah ada wadah gitu loh. Jadi tidak perlu untuk mengurusi yang namanya kuota internet lagi. Jadi mereka minta dijadwalkan, Bu, kalau boleh di tempat kami Selasa, Rabu, Jumat. Karena kami Zoom dari Selasa, Rabu, Jumat. Jamnya nggak apa-apa, Bu, dari jam 8 sampai setengah 10. Setelah itu boleh berpindah kalau misalkan berkenan seperti itu. Jadi memang mereka menggantungkan diri kepada kami gitu loh. Nah, jadi meringankan juga keluarga-keluarganya. Ada yang bilang udahlah nggak usah lah kita belajar karena ya gimana kuotanya nggak ada walaupun handphonenya ada tapi kan kuota mau dibeli sementara makan pun susah. Jadi saya mendengar itu tuh seperti kayak terenyuh sekali bahwa kuota yang bagi kita hal yang nggak begitu besar tapi bagi orang lain itu besar gitu. Oke, baik. Terakhir nih Mbak, dengan semua yang sudah Mbak lakukan, membantu anak-anak untuk belajar daring dan juga tentu meringankan beban orang tua karena tidak perlu membeli kuota internet setiap bulannya. Apa harapan Mbak ini agar mungkin semua lapisan masyarakat ya bisa membantu anak-anak yang ingin belajar daring dan mungkin pesan juga Mbak untuk para murid yang ingin belajar terus secara daring biar semangat. Apa Mbak?
Pertama saya senang karena belajar tanpa harus memikirkan kuota, serta saya mempunyai rasa bangga tersendiri karena alhamdulillah banyak orang yang terbantu. Walaupun ini hal kecil, tapi setidaknya saya berharap dengan adanya ini bisa membantu atau membuat orang-orang lain dalam pemerintahan ataupun instansi lainnya tergerak sama seperti saya. Karena apa? Banyak orang di luar sana yang membutuhkan uluran tangan kita, walaupun hal-hal yang seperti ini setidaknya bisa membuat orang lain termotivasi. Jadi yang terbantu tidak cuman dari Kota Palembang saja, misalkan kota lainnya juga. Karena memang saya melihat tidak banyak hal tersebut dilakukan, tapi hal kecil ini bisa membantu banyak orang. Jadi mungkin saya berharap motivasi buat semuanya dan juga adik-adik bisa terus belajar dalam jaringan karena memang kita tidak tahu kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir, apalagi semakin banyak. Jadi mungkin kalau misalkan ada yang bisa membantu sesama dengan mengulurkan tangan, mungkin dari hal lainnya, tidak motor pintar, bumi pintar, ataupun satu tempat bisa teman-teman berkumpul di wifi itu, dan ya pemerintah bisa juga untuk lebih mengkoordinir hal tersebut, ya mungkin itu lebih baik. Saya berharap lebih ke sana sebenarnya, makanya saya tidak begitu banyak menurunkan motor karena saya berharap banyak yang termotivasi. Jadi mungkin itu dari saya. Baik, Baik, terima sangat kasih. inspiratif dan semoga bisa Betul. diadopsi juga untuk banyak orang dan bisa membantu banyak orang. Terima kasih banyak Mbak, tetap Terima jaga kasih kesehatan banyak dan selamat sebelumnya. kembali beraktivitas. Baik. Baik pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.